Ya. Kita masuk di usul aqidati salafus salih ahli sunnati wal jamaah. Yang artinya adalah, maksudnya usul itu kan kalau dalam bahasa syariat itu, usul itu adalah pokok, ya, atau bolehlah di dalam masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi asal usul gitu ya. Al usul, kaidah-kaidah usul, apa pokok-pokok inti ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah, ya. Makanya kalau kita ingat, kalau kita kecil dulu, yang bocah pasti sudah diajarin nih kan, hadis tentang yang apa tuh, arkanul Islam ada berapa, arkanul iman ada berapa. Nah, kan dari bocah kita udah diajarin usul itu, pondasi awal akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan ini prinsip, ya, ini masalah prinsip, ya, prinsip dasar orang akidah ahli sunnah wal jamaah. Pengambilannya dari mana ini semua, ya pasti yang sudah kemarin kita bahas. Nah, nanti kita insya Allah nanti kita akan saya ajak jalan-jalan ke ke belahan dunia yang lain, tapi masih di sini. Maksudnya jalan-jalan adalah kita lihat dunia yang lain. Maknanya adalah kita berkaca kepada orang-orang terdahulu, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani yang Allah telah abadikan dalam Al-Quran, bagaimana mereka, ya, agama mereka itu bagaimana, usulnya agama mereka itu seperti apa, mereka ngambil dari mana pokok agama mereka. Nah, ini penting dibahas. Kenapa? Karena khawatir kaum muslimin itu kan kadang-kadang sikap-sikapnya orang Yahudi suka nempel di orang Islam, ya. Nah, sikap-sikapnya orang Yahudi suka nempel di kalangan orang Islam. Kita Islam ngelihat Palestina digituin, kesel, boikot sana, boikot sini. Tapi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari ada nempel tuh sifat-sifat Yahudi, ya. Betul nggak? Betul. Kenapa? Coba lihat. Yahudi cuma ditinggal berapa lama, tahu nggak, sama Nabi Musa ke bukit ke Sinai itu, naik ke atas Sinai itu buat ngambil Taurat 40 hari. Begitu Nabiullah Musa alaihissalam turun lagi dari Sinai, apa yang terjadi sama Yahudi? Langsung syirik kan, bikin patung, baru ditinggal 40 hari. Sekarang orang Islam ditinggal Rasulullah udah berapa lama? 1500 tahun, 15 abad. Ya kan? Kebayang udah apa aja yang udah dibuat orang Islam hari ini. Makanya saya kalau ada orang tanya gitu sama saya, kadang-kadang saya nggak jawabnya, saya nggak mau loh. Saya mimpi ketemu Rasul, nggak berani saya ketemu Rasul. Takutnya ketemu Rasul saya mengecewakan Rasulullah, malah nggak dianggap jadi umatnya, ya. Karena ada riwayatnya itu, ada atharnya, ada riwayatnya, ada nas yang berkata bagaimana sekumpulan kaum itu nanti, ya, berlomba-lomba dia mau menuju Rasulullah di telaganya Rasulullah di Kautsar, ya, di akhirat nanti. Nggak bisa minum. Mau minum bareng sama Rasulullah kan? Nggak bisa, diusir sama Rasulullah. Pergi sana, pergi. Kenapa? Kau merusak syariatku, kata Rasulullah. Kau merusak sunnahku. Kau mengubah-ubah ajaranku. Naudzubillah, semua naudzubillah. Semoga kita bukan masuk dalam golongan orang-orang tersebut, ya. Insyaallah. Naudzubillah. Ya. Nah, akidah yang diajarkan oleh para salafus salih ini, yaitu ahli sunnah wal jamaah ini, adalah dalam prinsip-prinsipnya itu, ya, prinsip-prinsip keimanannya itu, ya, terangkum dalam iman dan tasdik. Nah, tasdik itu apa?
Tasdik itu pembenaran, betul. Kita melakukan pembenaran. Membenarkan akan apa? Membenarkan akan apa-apa yang datang dari Allah, datang dari Rasulnya, datang dari para salafus saleh. Maka ini kecil banget ya. Mata ada 4 juga enggak ini. Tadi ya bacanya agak lama ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Jibril itu ya. Nah, apa namanya? Ini hadis Jibril ini. Ini hadis Jibril. Bagaimana dulu Rasulullah udah terang hadis Jibril. Pernah dengar hadis Jibril? Gimana ceritanya coba? Didatangi sama ya waktu itu para sahabat nggak tahu itu kalau itu malaikat Jibril. Ini kita ambil potongan itu hadisnya panjang sekali tuh. Hadisnya panjang sekali, sanad matannya juga panjang sekali kan. Jadi ya akhbir nih, kabarkan kepadaku katanya kan. Ya di sini jadi saya ambil potongannya saja, yang artinya kurang lebih bahwa engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kan tanya tentang apa itu berarti? Pas begitu tanya tentang apa itu? Apa itu iman? Jadi pondasinya cukup kuat karena diambil dari mana? Quran dan hadisnya Rasulullah yang langsung. Jadi itu kan kisahnya itu kan ceritanya mau ngajarin para salaf, para sahabat-sahabat Rasulullah ya tentang iman, Islam, ihsan. Keren nggak para salaf itu kan? Kenapa kita mengambil metodologi kita dari para salaf? Karena para salaf itu belajar Islamnya langsung Muhammad Rasulullah. Bahkan tentang iman, Islam, ihsannya yang ngajar siapa? Malaikatul Jibril alaihi salatu wassalam. Coba ya, itu dia kenapa kita mengambil metodologinya para salafus salih sesuai dengan apa yang diajarkan salafus salih, karena mereka yang paling ngerti agama ini setelah Rasulullah ya muridnya Rasulullah langsung kan. Makanya mereka yang paling mengerti agama ini. Maka kalau kita ambil dari yang lain, agama kita boleh jadi tidak sempurna, bisa berantakan ya. Karena kita berkaca dari siapa? Berkacalah dari orang-orang Yahudi. Yahudi itu ya dalam bahasa Qur'annya disebut yuharifunal kalam. Suka mengubah-ubah kalimat. Yuharrifunal kalimat, mengubah-ubah kalimat itu dalam surah An-Nisa itu disebutkan. Maknanya di situ adalah dia bukan hanya mengubah-ubah kalimat. Dari kan di ayat itu bilang orang harus sami'na wa ata'na, dia berubah jadi sami'na wa asoina. Ya aku dengar tapi gue nggak mau taat. Emang Yahudi kan gitu, konyol. Udah konyol, songong, kelakuan kurang-kurangin deh. Ya. Yahudi begitu deh, ya. Terus Yahudi itu apa? Celamitan. Ini masuk nih sama orang Islam nih hari ini nih, celamitan. Apa dilihat orang pengen. Kata orang Betawi celamitan tuh namanya. Celamitan ya, apa dilihat orang kepengen lapar mata. Waktu naik berhasil keluar dari Exodus itu dari Mesir, berhasil lari dari kejarannya Firaun. Ya, udah selamat, alhamdulillah. Jalanlah Yahudi sama Nabi Musa melewati satu kaum yang pagan, atau pagan. Pagan itu maksudnya nyembah berhala, nyembah dewa-dewa, matahari apa segala macam, itu pagan itu. Ngelihat itu orang Yahudi kepengen, celamitan tadi.
dia ada Tuhan itu, ada berhalanya kan, nampak Tuhannya bisa dibawa-bawa, bisa dipegang ya kan, bisa dikantongin. Tuh, coba punya Tuhan bisa dikantongin, pengen nggak? Nah, Yahudi ngeliat begitu pengen, bilang sama Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, Musa, itu boleh nggak sih kita punya Tuhan yang begitu, bikinin nggak apa? Tuh orang pada punya Tuhan bisa dikantongin, pengenan itu selalu begitu tuh Yahudi itu. Ada Yahudi dulu Tuhan yang bisa dikantongin, pengen punya Tuhan yang bisa dikantongin, dijawab sama Arab jahiliyah sebelum Rasulullah datang. Tuhannya orang Arab jahiliyah tuh apa namanya, nggak apa-apa, tidurnya di majelis ilmu udah dianggap jihad. Dilanjutin tidur sih Pak. Dibilang gitu dilanjutin tidur ya. Nah, ya dilanjutin tuh sama orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah dulu bukan cuma bisa dikantongin lagi berhalanya, kalau lapar dipotek makan. Karena terbuat dari roti tuh. Ya, ini gimana ceritanya kok orang Yahudi bisa begitu tuh? Terbentuk Yahudi itu dari yang baik-baik diajarin sama Nabi Allah Musa, tiba-tiba kok jadi begini? Gimana kok bisa? Iya, karena yuharifuna kalam tadi, ngubah kok setelah apa Nabi Allah Musa udah nggak ada, itu dia ubah itu semua. Makanya kemarin sedikit dimention. Misal contoh, ini saya kasih perumpamaan. Kitabnya orang Yahudi apa? Taurat. Ada 2 tuh kitabnya sekarang. Zionis pakai bukan Zionis saja. Semua Yahudi hari ini pakai Talmud. Semua Yahudi pakai Talmud. Jadi, misal contoh, ini Tauratnya nih. Tauratnya cuma setipis ini. Talmudnya 3 kali lipat lebih tebal dari ini. Talmud itu isinya apa? Talmud itu ya bahasa ininya adalah esoterisme. Esoterisme itu apa? Hasil daya spiritual para rabi-rabinya yang dianggap digunakan untuk apa? Menjelaskan Taurat, walaupun terkadang Talmud itu isinya bertentangan dengan Taurat. Makanya bukunya jauh lebih tebal daripada Tauratnya sendiri. Jadi dapat sense spiritual apa itu namanya disebutnya esoterisme, ya. Jadi semua pengalaman spiritual rabinya makanya disebut Yahudi rabbinik. Nah, karena dia apa kata rabinya. Nah, maka nyambung sama kita tadi kemarin sore itu belajar apa? Menuhankan siapa? Menuhankan ulamanya, orang-orang solehnya. Gulu. Akhirnya dia lebih percaya apa kata rabinya daripada kitab sucinya. Lebih pilih apa namanya rabinya daripada kitab sucinya sendiri itu, ya. Jadi semua pengalaman spiritual rabinya dijelaskan kepada murid-muridnya, kemudian itu dituliskan dan jadilah itu Talmud. Jadilah Talmud itu. Yang dianggap Talmud ini adalah untuk menjelaskan Taurat. Padahal ternyata 180 derajat banyak berbeda. Jadi yang pertama kali bikin bid'ah itu orang Yahudi itu ngajarin bid'ah itu, ya. Emang apa sih definisi bid'ah itu sebenarnya? Satu muhdatsatil umur, atau perkara-perkara yang baru, yang nggak ada dibuat-buat jadi ada, baik secara akidah maupun secara fikih ibadah. Jadi jangan bikin yang baru.
Kalau memang nggak ada di kaidah usul kita, maka itu nggak bisa kita ambil jadi landasan pokok berakidah kita, nggak bisa. Inilah yang dilakukan orang-orang Yahudi, ya. Sampai dari Yahudi masuk ke Kristiani, makanya di Kristiani ada apa? Ada PB sama PL kan? Perjanjian baru, perjanjian coba ada yang dijanji. Belum ada perjanjian milenial lagi nanti kan. Ini berbahaya ya. Kenapa demikian ya? Ini bukan kata saya ya. Ini penjelasan dari para kristolog. Bagaimana ya? Kan begini loh ya. Sumber kita kan, usul kita kan jelas dan itu dijaga oleh Allah. Betul? Ya. Apa itu yang paling dijaga oleh Allah? Al-Quran. Kemudian hadis dijaga nggak sama Allah? Hadis dijaga nggak sama Allah? Enggak sebegitu dijaga seperti hadis. Yang menjaga siapa? Keautentikan hadis itu para perawi dengan gimana caranya? Ada sanad, matan, takhrij segala macam. Itu ilmu hadis makanya panjang benar. Ya, mustalah hadis itu pakai panjang banget untuk mengerti satu hadis, begitu banyak ilmu yang harus dilewati untuk mengertinya. Untuk mengertinya doang. Belum lagi untuk menentukan itu hadisnya sahih, dhaif, hasan, mutawatir. Ada ilmunya lah. Ilmunya namanya mustalahatul hadis. Contoh cerita kisah lagi. Saya baca kisah di hari ini. Diajak jalan-jalan lagi ya. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal di mana coba tinggal? Irak. Ya betul, di Baghdad, Irak. Dia mendengar ada satu riwayat hadis dari Abdur Razak kalau nggak salah. Ini ada hadis nih. Nah, ini hadis si Abdur Razak di mana? Tanya. Dia ada di Herat. Herat itu di mana? Herat katanya. Di Herat itu di mana? Afghanistan sana. Dari Baghdad ke Afghanistan. Samperin kan nih? Samperin sama Imam Ahmad enak aja. Samperin. Tahu nggak ongkosnya berapa? Oh dia udah ngitung ongkosnya. Dari perjalanan saat itu belum ada komputer lain, belum ada Transjakarta, belum ada. Di sini mah nggak ada Transjakarta ya. Nggak ada. Grab belum ada, ya. Gojek belum ada zaman itu kan, berarti GoCamel. GoCamel, Grab onta. Belum ada. Pakai onta. Sesuai aplikasi ya. Kawan banget yang sering ini ya. Dikalkulasi langsung sama Imam Ahmad itu berapa ongkosnya semua. Ya. Belum lagi kemungkinan yang terjadi pada saat safarnya. Iya dong, harus dipikirkan kan. Jauh lah itu perjalanan. Ya. Belum ada rampoknya kan, benar? Ada rampoknya. Belum nanti di tengah jalan kan lama tuh jalan tuh. Belum nanti ada badainya apa segala macam. Dihitung baik-baik demi dapat satu riwayat hadis. Polisi cepet. Oh benar, belum lagi ntar ada tukang palaknya. Ntar di perapatan gini-gini. Polisi cepet. Nah, nanti kalau bilang polisi cepet lagi live. Udah ngomong tadi. Ya kan? Udah dikalkulasi tuh sama Imam Ahmad. Berangkat ke Imam Ahmad, akhirnya berangkat. Sampai di Herat. Itu Abdur Razak udah gak ada. Udah pindah nggak tahu kemana lagi. Udah pergi nggak tahu kemana lagi. Ya. Udah pergi nggak tahu kemana lagi. Itu kemungkinan yang harus dipikirkan, dihadapi dalam bagaimana dulu para imam-imam alul hadis dulu untuk mendapatkan satu hadis. Belum lagi kayak Imam Bukhari dengan perjalanan begitu jauh untuk mendapatkan satu riwayat hadis, ya. Perjalanan begitu jauh, uang kan tadi Imam Ahmad aja begitu, gimana Imam Bukhari coba, ya. Imam Ahmad itu kan Arab asli kan, Hambal, ya.
Bagaimana dengan Imam Bukhari? Imam Bukhari kan bukan orang Arab ya, ajam ya. Dia berasal dari apa? Dari Bukhara. Bukhara itu sekarang di ya Persia, Khurasan. Sekarang itu yang aduh lupa nama daerahnya apa itu? Yang sebelah Afgan itu. Negara yang sebelah Kazakhstan ya. Kazakhstan tuh. Sekarang jadi negara komunis kan? Ya Allah. Ya. Udah jalan begitu jauh, ternyata begitu sampai udah ngobrol ketemu dapat satu riwayat, ternyata riwayat ya dhaif. Cuma gara-gara apa? Banyak. Gara-gara yang meriwayatkan apa? Meriwayatkan hadis itu apa? Pipisnya berdiri lah. Suka ngebohongin anak kucing lah. Anak kucing. Ya kucing itu suka. Padahal nggak ada makanan kan? Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh tuh jadi ngeriwayat hadis, nggak boleh tuh, enak aja. Ya, ame kucing aja dibohong gimana sama manusia. Makhluk Allah tuh. Segitu ngejaga otentik hadis nggak boleh, nggak bisa ya. Makanya kita lihat hadis itu ada yang apa hasan, diriwayatkan banyak sekali, tapi tetap dibukukan ya, tetap dicatatkan jadi satu kan. Kenapa? Dia konten ngomong hal yang sama misalnya, tapi periwayatannya banyak dari A B C D gitu kan, dari Anas bin Malik, dari Abdullah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, semua segala macam, tapi bahasanya berbeda, tapi intinya tetap sama. Dan ketika diterjemah, ini balik lagi ngomong terjemahan lagi, mau Quran mau hadis diterjemah dalam bahasa apapun, belajar yang namanya sastra Arab itu ya. Jadi dia mengerti makna kalimat ini kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia maknanya itu seperti apa. Karena kalau dalam ilmu penterjemahan ya, kita juga ngajar bahasa Arab dan bahasa Inggris, ada terjemah bebas ya. Kalau terjemah bebas itu ya nggak nemu maknanya, maknanya ini maksudnya apa sih? Nah, maksudnya nggak itu terjemah bebas itu ya. Misal contoh terjemah bebas itu kan gini, bahasa Arab, model bahasa Arab anak gontor lagi, nyebut ini lagi anak pondok lah, nggak gontor aja, semua anak pondok ya, semua anak pondok kan, saya juga anak pondok nih dan santri kita loh. Saya nggak apa-apa dipukul, anak bocah kan gitu ya, kamu kenapa kok nangis? Nggak apa-apa tapi dipukul. Tapi kan di pondok nggak boleh ngomong begitu ya, kan harus ngomong pakai bahasa Arab. Enggak apa-apa, enggak itu lah, mada tuh apa, doroba dipukul, oh ana lah mada doroba. Itu terjemah bebas tuh, tapi pakai konsep orang Arab apa pakai konsep orang Indonesia itu? Nah itu tak nyambung tuh. Berarti kalau kita menterjemah harus pakai konsep bahasa aslinya atau pakai konsep bahasa kita dulu? Bahasa aslinya tuh. Makanya Al-Quran dan hadis itu terjaga kan? Tetap terjaga tuh begitu. Hadis itu dijaga oleh para perawi hadis, para penghafal hadis itu juga dengan cara metodologi yang sama seperti itu. Ya, cara menterjemahnya. Makanya lihat, mau Quran mau hadis di seluruh dunia diterjemahkan sama semua. Paling ada perbedaan di mana? Kalau hadis tuh ya, paling ada perbedaan di mana para ulama tuh? Masalah dhaifnya, yang ini didaifkan sama imam ini, paling begitu doang. Tapi maknanya sampai ke kita. Itu otentik, itu originalitas. Ya. Segitu kita ngambil kaidah pokok-pokok ajaran agama kita. Ya. Jadi nggak tercampur, murni aja, ya, murni saja, ya, nggak tercampur dengan hawa nafsu, nggak tercampur dengan apa namanya masalah psikologi yang membawa dan menuliskan, nggak bisa kan? Ya kita lagi bahas aja kalau lagi apa namanya
yang merawi apa namanya lagi senang, moodnya lagi enak, kan nggak bisa kan? Nulis itu kan nggak bisa kan, sama apa namanya, mesti tetap seperti apa namanya original hadisnya. Maka ditanya lagi, makanya kan coba lihat kalau kita lagi apa belajar apa mustalahul hadis itu ada sanad matan hadisnya kan, ya dari sini didengar lagi dari sini lagi ngomong lagi dari ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Udah berapa orang tuh yang dengar hadisnya? Udah berapa orang tuh yang dengar hadisnya? Ya kan? Dari sepulan bin fulan, dari bapaknya lagi pernah dengar dari ininya lagi dari sini baru sampai Rasulullah. Begitu dulu perjuangan imam-imam para ahlul hadis itu, ya, untuk mendapatkan satu buah riwayat hadis. Itu tadi Imam Ahmad baru satu yang riwayat hadis. Iya, kalau nyampe misalnya ke Abdul Razak tadi, ketemu di Herat di Afghanistan tadi, udah ketemu hadisnya, dia dengar langsung nggak dari Rasulullah? Ternyata nggak, dia dengar baru dengar dari siapa lagi? Mesti cari lagi kan, itu personalnya harus dicari lagi kan? Itu langsung nggak sampai benar-benar yang dia mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh hadis tuh, ya. Begitu ahli sunnah wal jamaah menjaga pokok-pokok usul dari ajaran apa namanya dari konten sumber pengambilan hukum ahli sunnah wal jamaah supaya nggak tercampur, ya. Berbeda dengan Yahudi tadi, ya. Yahudi dan Kristiani tadi kan begitu kan, terjadi banyak kesalahan transliterasi, ya. Itu bukan saya yang bicara, itu kan banyak kristologi itu kan apa namanya membahas, mengkaji hal yang sama itu. Karena kan coba tahu nggak, aslinya orang Kristen itu harusnya berbahasa apa coba? Oh, salah. Dia berbahasa Aramaik. Suryani Aramaik. Nah, itu apa namanya? Udah bahasa kuno, suku kuno yang udah lama nggak ada itu, ya. Aramaik. Dari Aramaik ternyata di translate lagi ke dalam bahasa Latin, bahasa Roma. Habis dari bahasa Latin, bahasa Roma, bahasa apa tadi? Yunani. Dari Yunani ditranslate lagi ke dalam bahasa Inggris. Habis dari bahasa Inggris ditranslate lagi dalam bahasa, misalnya kita sekarang Indonesia. Dari Indonesia ditranslate lagi ke dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Minang. Makanya Bible kan banyak kan? Bible bahasa Jawa ada, Bible bahasa Batak ada, dan ternyata banyak terjadi kesalahan transliterasi. Kenapa kok bisa terjadi kesalahan transliterasi? Karena kalau saya, pendapat saya, karena nggak jelas bahasa ibunya apa. Bahasa ibu adalah bahasa original asli apa namanya agama tersebut, ya. Kalau Islam kan jelas, agama apa namanya Islam kan jelas, bahasanya satu, bahasa Arab. Makanya di sini diajarin bahasa Arab kan? Ya iyalah, orang Islam masa ya kagak bisa dia bahasa Arab dikit-dikit, bahasa bisa lah. Nggak kata ngomong syukron ya. Lama-lama tadi kan udah diajarin tuh, tadi tuh Anda lama-lama didorobang. Hati-hati ya. Kolbun ya. Ya gitu ya. Itulah apa namanya sikap bertahan hidupnya anak pondok tadi. Karena kalau dia nggak ngomong nanti nggak bisa komunikasi. Ngomong pakai bahasa Indonesia dibotakin palanya. Iya kan kalau di pondok gitu. Pokoknya anak pondok, makanya jangan heran tuh kalau anak pondok rambut gondrong-gondrong berarti dia anak baik. Iya. Kalau dibotakin berarti dia bermasalah. Iya.
Emak saya dulu kan belum paham tuh. Pulang, oh rambut gondrong banget. Dia belum tahu, sekali waktu botak. Nggak diomelin, berarti dia nggak tahu gue bikin apa di sini. Ketahuan ngerokok di pondok kan, udah botakin palanya, udah habis. Nah, itu, jadi itu sikap bertahan hidupnya anak-anak pondok itu, karena kalau nggak bicara bahasa Arab dia akan kena sanksi kan. Jadi pondok kan harus pakai bahasa Arab terus. Nanti kita aja Kang Diki yang nggak ngomong bahasa Arab, botakin aja palanya. Udah habis rambut panahnya, rambut mana lagi kayak di, ya ada ketek ada apa gitu. Botakin aja pokoknya. Nah, jadi dalam kaidah usul akidah salafus saleh ahli sunnah wal jamaah ya, itu apa murni ya, dari berasal dari kitabullah ta'ala ya, dari Al-Qur'an yang jadi Al-Qur'an, sunnah, ijma'nya salafus saleh, kemudian apa? Qiyasul ulama. Nah, ini 4 ini ya harus berkesinambungan. Dan ini sumber pengambilan hukumnya. Nah, ini si qiyas ulama ini ya, si qiyas ulama. Ini ulama loh, alim ya. Itu saja kalau tidak berdasarkan yang ini boleh tidak dipakai. Boleh tidak dipakai kan? Boleh tidak dipakai ya. Jadi mungkin ada itu murni ijtihad pribadinya. Ini orang alim. Ya. Maka ditanyakan apa di masyarakat kan suka tanya begitu ya. Ya apa sih dikit-dikit dalil. Iya. Karena agama kita dibangun pondasinya berdasarkan dalil. Pakai dalil, ya. Nggak bisa kalau kata ulama tapi nggak berdasarkan yang ini nggak bisa dipakai. Ya. Nggak bisa dipakai. Kayak datang sesuatu kan apa namanya. Orang kan kadang suka itu kan ini kan apa namanya tradisional Indonesia kan gitu kan ya. Saya di Bekasi gitu kan datang. Ustaz, saya punya usaha gini di Cita, punya 3 ruko, oh iya mantap dah. Kasih amalan apa Ustaz? Biar apa bisnis saya lancar. Diminta apa? Minta amalan. Maksudnya amalan bagaimana nih? Nah, saya bilang udah sholat aja 5 waktu, nanti minta sama Allah, sholat qiyamul lail segala macam. Udah gitu doang Ustaz gitu. Dia pengen sesuatu yang ditulis dalam bahasa Arab, dimasukin ke dalam ini dompet, kulit. Raja kan? Apa namanya? Jimat ya. Saya tulisin aja pakai tulisan kanji. Pakai tulisan kanji Jepang tuh. Kan saya pernah di Jepang kan, dulu kan zaman jahiliyah kan saya main di Jepang dulu kan. Ditulis saya pakai tulisan Jepang kan. Ini apa sih Ustaz? Ini raja Jepang ini. Nanti khodamnya dari Jepang. Ini udah khodamnya dari Jepang. Ini khodam Jepang. Itu kalau di Jepang itu disebutnya Jinchuriki. Jinchuriki. Nanti dia ketawa berarti tahu deh. Dragon Ball sama Naruto aku tulis di situ. Percaya lagi, bodoh nggak tuh? Kan kata Ustaz. Apa kalau kata Ustaz jadi, padahal gua tulisin Naruto tuh. Ditulis masukin loh, coba. Bodoh nggak tuh orang musyrik? Kalau orang syirik nggak bertauhid, bodoh nggak? Pintar itu. Kodamnya orang Jepang, cerdas gitu. Pintar jadinya. Tapi bentar lagi dia hame-hame ha? Nah itu ya. Kenapa? Karena ngambil sumber rujukannya dari ustadz tadi, orang soleh tadi, ya kan? Iya. Jadi pokoknya apa kata orang soleh benar. Apa kata orang soleh benar. Karena dia punya perspektif begini, nggak mungkin tuh orang soleh, nggak mungkin tuh guru atau ulama menjerumuskan kita kepada kesesatan. Iya betul. Tapi masalahnya
guru kita itu, ulama itu, habaib itu, kiai itu masih manusia, bukan kenabian. Berarti masih bisa salah. Masih ada hawa nafsu. Berarti persentase kesalahannya lebih besar. Kalau Rasulullah udah nggak bisa salah. Kenapa? Maksum, terjaga dari kesalahan. Itu juga Rasulullah maksum dalam segi apanya? Dalam segi kerasulannya, tapi dalam segi kemanusiaannya dia tetap manusia biasa kayak kita. Bisa salah. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan sesuatu tentang agama maksum, nggak bisa salah. Tapi contoh tuh, lihat waktu pertama kali Rasulullah hijrah ke Madinah, ditanya masalah pertanian, karena sebagian besar nih ingat ya harus diingat ini ya. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Madinah di zaman Rasulullah itu petani ya, harus diingat ya. Yang online juga harus ini, petani ya, bukan musisi. Saya bikin ulangan kemarin ujian anak-anak kan, dijawab musisi. Ngeband orang Madinah. Penyair belum. Penyair ada tapi belum yang ya itu masih masuk Rasul jahili itu disebutnya. Penyair itu belum terlalu ngetren gitu loh, populer. Baru mulai populer itu nanti di Abbasiyah karena literasi orang Arab juga udah mulai bagus, udah pada bisa baca, udah pada bisa nulis ya kan. Makanya jadi semangat dia bersyairnya juga jadi lebih semangat. Nah, orang Madinah itu kebanyakan petani, sedangkan Rasulullah lahir gede di mana? Mekah. Orang Mekah itu sebagian besar mata pencahariannya apa? Gembala sama bedah dagang. Kalau nanya hitung-hitungan Rasulullah ngerti. Kalau ditanya nih kayak kita di mari nanam apa sih kita? Singkong gitu, Rasulullah nggak paham. Karena memang bukan peta. Rasulullah beristihad, ternyata dalam kalau tanam tuh berapa lama? Jarak. Ya intinya berapa lama tuh biar sampai panen. Ya berapa lama lah gitu kan sampai panen, ternyata gagal panen. Hingga Rasulullah bilang apa? Kalian lebih tahu, itu hidup kalian, aku nggak ngerti. Itu dalam sifat kemanusiaannya Rasulullah. Tapi ketika ngomong agama, ngomong Islam, Rasulullah dijaga sama Allah, nggak bisa salah, maksum. Maka salahlah ketika kita melakukan penghambaan kepada makhluk tadi, orang ulama, orang-orang soleh tadi, ya kan? Karena mereka persentase salahnya mungkin bisa 100%. Sama, saya pun juga bisa 100%. Ini saya dari tadi ngomong mungkin boleh jadi ada yang salahnya. Ya, ada kepleset lidah, namanya lidah kan basah nih di dalam kan. Kepleset gampang dong. Iya, kepleset omongan gitu. Maksud dia kepleset dulu jatuh jungkel gitu kan enggak. Iya. Dia ini sih bannya nggak ban itu anti slip, jadi nggak bisa ya. Nanti tukar ban deh ya. Jadi kayak gitu ya, karena persentase salahnya masih besar. Nah ini kan nyambung sama kemarin diskusi kita yang sebelum buka iftar kemarin ya, menghamba ya kepada orang-orang soleh dan para ulama tuh apa tuh kemarin gulu itunya disebut ifrat. Nah, gulunya itu sikapnya tuh udah dilakukan tuh, gulat dia terhadap satu orang guru, satu orang person pribadi yang dianggap karisma segala macam. Makanya sebaik-baik idola itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada salahnya, tidak ada salahnya, nggak ada cacatnya.
Tapi kalau kita suri teladan yang terbaik kan, ya, harus apa namanya, suri teladan yang terbaik itu Rasulullah. Jadi nggak ada cacat dan kita nggak punya rasa kecewa. Kalau kamu mengidolakan selain Rasulullah, siap-siap kecewa. Iya dong, siap-siap kecewa karena yang kamu idolakan itu masih manusia biasa dan tidak ada sifat-sifat kenabian. Kalau ada sifat kenabian berarti dia maksum kan, tidak bisa salah, nggak bisa salah. Dan apa yang dia sampaikan tentang agama ini kebenaran semua, al-haq tadi kan. Sedangkan ini yang kita ini masih manusia biasa, ya. Yang masih mengambil rujukannya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya salah-salah sedikit ya, ini namanya manusia, ya kan? Ulama terdahulu pun bisa salah. Terakhir sebelum saya tutup itu, ya, bagaimana dahulu, nih contoh kisah nih, apa namanya? Ada salah satu murid Imam Syafi'i, rahimahullah taala, baru pulang dari tempatnya Imam Abu Hanifah. Lalu berkata, jadi mungkin itu salah satu pendapatnya Imam Syafi'i. Tanya Imam Syafi'i, kemarin saya habis dari tempatnya Imam Abu Hanifah. Terus kalau kata Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Syafi'i yang itu salah, harusnya begini dijelasin ya kan? Apa jawab Imam Syafi'i? Kalau orang gini hari mau marah kali ya. Lu jadi lu milih gua apa dia? Gua keturunan ini loh. Gitu kan orang sekarang kan gitu. Nggak boleh banget disalahin. Tapi lihat jawaban bijak Imam Syafi'i. Baik. Kalau kau sudah tahu kebenarannya dan aku salah, aku ikut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tuh Imam Syafi'i itu bilang, aku ikut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Karena dia tahu pendapatnya salah, dia aku salah, dan dia ikut rujuk kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi cerdas ya Imam Syafi'i kan cerdas. Dia yang pertama kali mau membukukan kaidah-kaidah usul kan Imam Syafi'i. Ditanya balik ke muridnya, sekarang kau udah tahu mana yang salah mana yang benar, mau ikut yang mana, kata Imam Syafi'i. Wah, muridnya gulu dia, taklid dia, mukallid dia. Aku tetap ikut Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Aku masuk lubang neraka jahanam pun kau mau ikut. Dari kisah itu kita berpikir sekelas Imam Syafi'i pun mengaku diri salah dan tidak mengajak orang jadi taklid buta kepada dirinya.